Shalom dan damai sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan kita pada hari ini, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Jultus Nawati Huta Barat, NIM 2101232, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Saya semester 5 grup G. Baik, yang menjadi renungan kita di minggu ke-18 setelah Trinitatis, yaitu diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Saya bacakan isinya, saudara-saudara sekalian mengikutinya di dalam hatinya masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Yohanes 4 ayat 21 sampai 26. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi topik atau judul khotbah kita pada hari ini yaitu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, kalau dikatakan tentang menyembah, dalam bahasa Batak dikatakan yaitu pertamyangan, ada martangiang. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan yaitu kebaktian minggu. Kalau di ayat yang kita bacakan tadi ada dituliskan berdoa, menyembah, kebaktian. Itu semua memiliki arti yang sama, yaitu beribadah, berkumpul, atau datang menyembah di hadapan Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan yaitu proskuneo, artinya penyembahan, atau bisa dikatakan kebaktian minggu. Saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita datang menyembah Tuhan? Apa alasannya? Khotbah kita pada hari ini mengajak kita agar kita bisa menuntun saudara-saudara kita yang tidak datang beribadah pada hari Minggu ini. Pada ayat 21 dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Pada saat itu ada persoalan di kerajaan Daud. Setelah berakhirnya pemerintahan Salomo, kerajaan Israel terbagi dua, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Selatan menjadi tempat beribadah mereka, yaitu di Yerusalem, dan Israel Utara tempat mereka beribadah, yaitu di Samaria, yaitu di Gunung Gerizim. Jadi antara Israel Utara dan Israel Selatan saling bermusuhan. Pernah mereka mau bersama di Yerusalem, tetapi Ezra pimpinan mereka tidak mau melepaskannya. Katanya, "Hanya kalian saja yang mengenal Allah Israel itu. Kami pun keturunan Yakub juga." Permusuhan mereka sampai beratusan tahun, lebih 400 tahun mereka bermusuhan. Ibaratnya kalau kita bermusuhan dengan jemaat lain, seandainya kita pergi ke kampung kita harus melewati kampung musuh kita. Tetapi karena kita bermusuhan, kita harus keliling dari kota menyeberangi sungai Sigeon. Begitulah diibaratkan permusuhan mereka, dan mereka tidak saling tegur sapa, padahal mereka sama-sama keturunan Yakub. Permusuhan itu sampai keturunan selanjutnya, yaitu sampai kepada perempuan Samaria itu. Jadi mereka tidak pernah saling tegur sapa. Apalagi iman orang Yahudi tidak mau menegur orang Samaria. Apalagi kalau dia disebut seorang guru atau paralado, dia tidak bisa bercakap-cakap sembarangan dengan perempuan. Di sini dijelaskan, berjalan dari kampung mereka, pada saat itu Yesus haus, duduk di sumur tempat perempuan Samaria itu. Dilihatlah seorang perempuan Samaria itu. Di ayat sebelumnya Yesus berkata, "Aku haus, berilah aku minum." Begitulah ceritanya sehingga mereka bercakap-cakap. Kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Bukankah engkau orang Yahudi, seorang imam? Belum pernah orang Yahudi, khususnya seorang imam, meminta minum kepada kami." Kemudian Yesus dengan sikap menjawab, "Seandainya jika engkau tahu tentang karunia Tuhan atau Allah, dan engkau mengetahui siapa aku, pasti engkau yang akan meminta air kepadaku." Itulah yang dikatakan Yesus.
Kemudian di ayat 20 dikatakan perempuan Samaria itu kepada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Tetapi di ayat sebelumnya ia berkata, "Kau tidak punya timba, dari mana engkau memperoleh air hidup?" Dia berkata seperti itu karena dia belum mengetahui siapa Yesus. Kemudian dia berkata lagi, "Engkau harus di Yerusalem, sedangkan kami di sana." Di ayat 21 dikatakan Yesus kepada perempuan Samaria itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Yesus berkata kepada kita, tidak menjadi persoalan di mana kita tempat di mana kita beribadah atau di tempat manapun. Tetapi sesuai judul khotbah kita pada hari ini, berdoa, beribadah, menyembah Tuhan tidak memandang tempat, tetapi tujuannya sama, yaitu berjumpa dengan Tuhan. Kemudian Yesus berkata kepada ayat 22, katanya, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi, kami menyembah apa yang kami kenal," kata Yesus. Tetapi perempuan Samaria itu tidak mengenal apa yang mereka sembah. Inilah yang terjadi di kehidupan kita. Mengapa seseorang tidak beribadah, bahkan seringnya tidak datang itu karena kita tidak mengenal siapa yang kita sembah. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria itu, "Engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal." Karena memang sejarahnya banyak yang disembah orang Samaria itu. Karena datang bangsa yang besar yaitu Asyur menjajah mereka, sehingga semua dewa-dewa adalah tuhan mereka. Lebih dari 4 yang mereka sembah, ada 5 yang disembah mereka. Itu sebabnya Yesus berkata, "Engkau menyembah apa yang tidak kamu kenal." Kita pun seperti itu, saudara-saudara terkasih. Tetapi pengenalan kita kepada Tuhan dari nenek moyang kita, dari teman, dari apa yang kita baca, dari yang kita percayai membuat kita tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita tidak mengetahui mengapa tidak berminggu. Sehingga dengan mudahnya kalau kita terkena flu, kita langsung malas ke gereja. Karena ada sakit hatinya terhadap temannya, padahal teman itu seorang sintua di gerejanya. Merasa terganggulah dia karena ada kelakuan sintua itu yang salah, langsung malaslah datang beribadah. Mengapa seperti itu? Karena mungkin dia datang hanya untuk melihat sintua itu. Sedikit salah sintua itu, jadi malaslah dia datang. Itulah yang mau Tuhan katakan kepada kita. Kenalkah kita Tuhan yang kita sembah? Itulah saudara-saudara terkasih. Di ayat 21 dijelaskan Tuhan kepada kita agar kita mengajak teman kita datang berminggu untuk selanjutnya. Pertama, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Dialah Tuhan, dialah Yesus yang kita percaya. Dialah yang melepas dosa, dialah yang penguasa, dialah seluruh napas kehidupan bagi kita sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Demikianlah dikatakan Yesus kepada kita, "Percayalah ke engkau, kepadaku, semua jemaat dan para lado yang ada di gereja KBP ini." Itulah yang pertama yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada kita. Kemudian Yesus berkata lagi, "Sudahkah engkau mengenal siapa yang engkau sembah itu? Karena Tuhankah kita datang ke gereja? Karena kita syukurikah berkat-Nya sehingga kita berminggu pada hari ini? Karena apakah saudara-saudariku?" Kemudian kembali dijelaskan, "Tetapi kalau kami," kata Yesus atau bangsa Yahudi, "bahwa kami mengenal siapa yang kami sembah. Tetapi kalian tidak mengenal siapa yang kalian sembah." Itulah yang kedua diketekankan. Kita tanyakan dulu teman kita, dikenalkah Tuhan yang mereka sembah? Atau tahukah mereka mengapa harus beribadah pada hari Minggu? Yesus mengatakan tidak di gunung ini ataupun tidak di Yerusalem. Di ayat 22b dikatakan, "Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Tuhan Yesus menjelaskan kembali keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi tidak semua bangsa Yahudi, karena dari keturunan bangsa Yahudilah Yesus, sehingga Yesus mengatakan, "Akulah keselamatan." Di ayat 23 Yesus berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian." Dikatakan di dalam roh dan kebenaran, bukan dari gunung ini atau dari Yerusalem. Tetapi adanya gereja lain memakai ayat ini dengan mengatakan gereja tidak perlu. Tetapi Yesus menjelaskan sejarahnya melalui dirinya, melalui bangsa Yahudi. Kita lihat dari awal Yesus tidak peduli karena susahnya mengenal perempuan itu. Kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Kalau engkau mau air kehidupan itu, panggillah suamimu." Saut perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Tepat katamu, karena yang sekarang bersamamu itu bukan suamimu. Mungkin yang bersama dia itu suami orang lain." Itulah perempuan Samaria itu. "Jadi memang sudah 5 kali engkau bersuami," kata Tuhan Yesus.
Jadi perempuan Samaria itu sudah 5 suaminya, dan yang keenam ini bersama-sama dengan dia tetapi tidak suaminya. Inilah yang ketiga yang mau dijelaskan. Sebesar apapun dosa manusia itu, sampai perempuan Samaria itu datang ke sumur jam 12 siang. Kalau biasanya pagi-paginya kalau perempuan itu datang ke sumur atau sore, tetapi perempuan Samaria itu datang jam 12 siang supaya tidak dikenal orang lain, supaya tidak dilihat orang lain. Itulah misterinya kehidupan perempuan Samaria itu. Di ayat 23 dijelaskan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, waktu itu Tuhan Yesus masih hidup, katanya. Tapi saatnya akan datang tiba. Inilah sekarang sudah tiba saatnya yang dikatakan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati dan bangkit kembali akan tiba saatnya. Saudara-saudara terkasih, itu sudah berlalu. Sekarang kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang kita sembah. Kristus yang melepaskan kita dari dosa. Tidak mengenal Tuhan adalah waktu yang sudah berlalu atau tahun 2000 yang lalu. Kalau sekarang kita sudah harus jauh lebih pintar dari perempuan Samaria itu. Karena itu saudara-saudara terkasih, di ayat 24 Tuhan Yesus mengatakan Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita sama-sama membaca ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seperti yang dikatakan calon guru Ria tadi, kalau kita mau membentuk kembali core lingkungan, mari kita semua mendukung Amang Sintua dengan mengajak teman jemaat yang lain. Allah di dalam roh ialah kita menyembah dan juga dalam kebenaran. Kebenaran itu sudah kita dengarkan tadi yang diakui AKBP melalui konversi dan pengakuan iman. Itulah usaha para rasul supaya rajin datang beribadah, supaya kita mengenal siapa yang kita sembah. Kalau dikatakan menyembah Tuhan atau beribadah kepada Tuhan di dalam roh dan kebenaran, itulah yang disebut dengan pertanyaan atau dapat dikatakan proskunium. Bukan harus menyembah Tuhan, tetapi semua hari-hari kita harus menggunakan menyembah Tuhan. Mulai hari ini, hari Senin, Selasa, sampai selama-lamanya, kita harus menyembah Tuhan di dalam hidup dan pekerjaan kita. Dan jadi itu ada di situ tidak ada kemunafikan. Kita datang ke sini karena apa? Karena kesadaran kita mau menyembah Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Kalaupun kita mengajak teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain seperti meniru Tuhan Yesuslah kita. Perempuan Samaria yang tidak jelas itu saja diajak Tuhan Yesus. Para apapun teman-teman kita, saudara-saudara terkasih, mari kita ajak beribadah. Ceritakan kepadanya inilah kebaktian kita, inilah jemaat kita. Kita sembahlah dia di setiap kehidupan kita. Dikatakan hari kudus, hari beristirahat, yaitu hari Minggu. Di ayat 25 dijelaskan, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Janganlah kita menunggu Tuhan datang kepada mimpi kita, atau tunggu selesailah dulu panen, tunggu selesai dulu tahun baru. Kita mengajak saudara-saudara kita beribadah, tetapi sekarang atau besok atau di ladang, tanyakanlah kepada saudara kita yang tidak datang itu, mengapa kamu tidak datang? Marilah kita datang bersama-sama beribadah. Kurang enaknya perasaanku beribadah kalau tidak bersama-sama datang ke gereja. Kita harus mampu mengatakan seperti itu. Berjanjilah di hadapan Tuhan, janganlah kita mengatakan seperti yang tertulis di ayat 25. Dan apa yang dikatakan di ayat 26, mari kita bersama-sama membacakannya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus berkata kepada kita yang hadir sekarang di tempat ini, bagi Tuhan tidak ada yang berkebetulan. Ada penafsir yang mengatakan kebetulan Yesus lewat di sumur itu. Tidak, itu sudah diatur. Tidak kebetulan kita datang hari ini untuk beribadah. Kata Yesus kepada kita saat ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus berkata kepada inang pada hari Kamis, kepada yang tidak ikut pada hari Kamis, kepada yang mau ikut pada hari Kamis, begitu juga ama yang pensiun atau ama yang bercita-cita menjadi sintua. Tuhan Yesus berkata kepada kita semua yang ada di tempat ini, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Percayakah saudara-saudara sekalian kepada Tuhan Yesus? Marilah kita lakukan yang difirmankan Tuhan. Sudahkah kita melakukan firman yang apa yang difirmankan Tuhan? Jawablah dalam hati masing-masing. Firman Tuhan ini menjelaskan supaya kita hidup di dalam Tuhan dan kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Beginilah firman Tuhan. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom.